baginda Rasul, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ila jannah. Siapa yang menelusuri untuk mencari ilmu Allah, dia seolah-olah sedang menelusuri menuju surganya besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pertama saya mohon maaf tadi orang bukan kita, ya maaf, itu dulu kita tuh ada mati hari Minggu ini, kubur minggu depan, ya itu ada, ya tidak ada nama yang ada kok segala macam. Mungkin non muslim itu banyak pak, ya itu banyak yang senang sekali dikuburnya 1 minggu bahkan sampai 1 bulan, kecuali memang ada darurat. Seperti ada jemaah kita misalkan di mana di Malaysia meninggal dalam perjalanan mengurus Ramadan, baru dibawa ke sini sudah 1 minggu, itu karena darurat. Tapi kalau disengaja itu maaf, itu lebih baik untuk segera dimakamkan, dikuburkan, diurus. Ya, ini ada yang nunggu katanya lapor ini cucunya belum datang, ketemunya 2 hari 3, kasihan dengan mayat itu, dengan ruhnya. Jadi ada beberapa yang harus dipercepat. Satu diantaranya kalau punya utang cepat untuk dibayar, yang KG. Maaf yang punya kredit ya, saya juga punya kredit soalnya. Yang punya utang cepat untuk dibayar selagi ada. Ya, yang kedua jangan ditunda-tunda nih. Kalau punya gadis sudah ada jodohnya, segera untuk nikahkan, jangan kaget. Ya nanti aja lah kalau dia sudah siap ngasih uang. Kata laki calon mantunya kalau sudah punya uang 60 juta baru kapan dapat duitnya. Nah akhirnya ini kalau sudah ada jodohnya segera nikahkan. Nah, ketika panggil cepat lagi ya, jangan kawin lamun. Yang ketiga itu tadi ya, ketika ada mayat, ada jenazah, untuk segera diurus, jangan dibiarkan ya. Silakan bapak-bapak kita santai saja ngobrol ya. Kemudian tentang masalah ilmu ini, itu tadi bukan sebenarnya mereka tidak mau melaksanakan. Satu, ada perasaan itu, mungkin ada yang jijikkah, ada juga mungkin takut perasaan, ada juga takut hal-hal yang lain. Ini jadi sebetulnya bukan untuk kebutuhan P3N. Saya dulu menganggap P3N hampir 8 tahun. Jadi mulai pendirian antara Kabupaten Busara berubah menjadi Kota Lubuk Linggau, saya dilantik jadi P3N. Dan di dalam lantik surat itu, surat keputusan adalah mengurus, mengantarkan tentang bagaimana untuk pernikahan. Dan ada tugas untuk mengurus jenazah. Nah alhamdulillah ketika itu dicabut P3N, bebas tugas saya dari ngurus jenazah. Ya? Kalau nggak ada P3N, nggak dikubur, nggak disolatkan, apa? Ya Allah. Nah ini, ya. Bahkan ketika ada saya sibuk, ya, Pak RT melapor, ya, Ustaz ini tinggal, Ustaz ini ngurusin kalau ada yang menikah, karena ada duitnya cepat sekali, kalau ada mati, bukan masa itu akunya ada di Palembang Pak RT, ya, yang lain nggak ada Ustaz yang lain, akhirnya pergi ke P3N Marga Rahayu. Nah P3N ya kayaknya budak Abdul. Nah alhamdulillah Kementerian Agama mencopot jabatan P3N kalau jadi Pak Penghulu, maaf, kata Pak gua ngurus jenazah dan KTSK-nya. Nah ini makanya ini merupakan kesempatan kita untuk belajar. Sebab apa? Ya, kalau kita menggali dari hadis Rasul tadi, balasan itu tergantung amal kita. Jangan mengharap kita banyak orang yang mengantarkan jenazah kalau kita tak pernah mengantarkan jenazah saudara kita yang meninggal. Ya, maaf ini Pak, di daerah Margamu itu ada Pak. Subhanallah, masa bolu akhirnya apa? Terlantar. Ya, bahkan lebaran tidak disanjuri orang, ketika meninggal ya kelabakan dia, nggak ada yang mau sanjur, nggak ada yang mau takziah. Kenapa? Karena dia nggak pernah datang, nggak pernah bersilaturahim. Nah ini mudah-mudahan kita bisa untuk menggali tentang bagaimana caranya untuk mengurus jenazah itu, dan bukan kewajiban PKN pengurus kematian, bukan ya, tapi ada kewajiban kita ya. Kalau di kampung, di kelurahan ini atau di RT ada yang meninggal, satu keluarga ini ada yang harus berdosa semua, ya berdosa semua Pak. Ya, tapi kalau ada beberapa yang mengurus itu sudah tertutupi, itulah yang disebut dengan fardu kifayah.
Ya, jadi fardu kifayah itu cukup dengan beberapa orang untuk mengurus, tapi bukan berarti yang lain tidak ada kewajiban, tetap punya. Ya, punya diantaranya untuk membahagiakan terhadap ahli musibah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, tentang mengurus jenazah ini kalau dulu memang ada anggaran dari pemerintah. Ya, dari tiap kelurahan itu dipanggil, ada beberapa. Anda tahu sekarang tidak ada lagi anggarannya atau bagaimana? Ya, tapi kalau diusulkan itu akan dibantu. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Nah sekarang ini dari mulai karena ada wabah ini itu ada yang saya sayangkan, ada orang meninggal karena di musim corona begini ya, orang meninggal sudah sakit lama kena corona. Nah, ini harus tentang mengurus jenazahnya pun harus sesuai dengan protokol kesehatan. Padahal kadang-kadang bukan. Ya, kenapa? Karena musim tadi, musim corona ini, jadi kalau ada meninggal kena corona. Jadi kita kalau mau mati jangan di musim sekarang nih. Ya. Stop dulu. Khawatir apa? Takut ketika kita mati, padahal sudah penyakit jantungan itulah, ya, atau kena corona. Ini yang khawatir, Pak. Ini yang menjadi cemas, ya, yang menjadi kecemasan. Padahal dilihat dari 2019 banyak orang mati. Ya, tidak disebut mati corona, kena musimnya saja kena corona. Nah ini, nah, jadi memang ada, kalau memang sudah terjangkit betul, kena betul, itu wabah betul, itu memang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Khawatir menular wabah tersebut kepada yang lain, itu bagus juga tindakan positif demikian. Tapi kalau memang orang itu ya sudah sakit, sudah tua, ini ada Pak, ya nggak mau kajian, ya nggak mau diurus. Kenapa? Karena takut corona, takut. Ya Allah, kasihan. Ya, Bapak dan saudara-saudara, mari kita untuk nanti kita akan belajar dan boleh nanti kita tanya jawab. Ya, tanya jawab tentang bacaan-bacaannya nanti. Itu sebenarnya banyak dan bacaan itu sunnah. Yang paling utama ada cukup dengan baca Bismillah dengan niat untuk mengurus jenazah, itu sudah termasuk. Cukup dengan baca sholawat. Ada alasan, aku udah bisa memandikan cara bacaannya, ya, aku udah ini. Nanti kalau bacaan-bacaannya, yang penting ketika memandikan segala ada dalam sholawat boleh, baca ta'awudz juga boleh, ya. Nah, ini yang sering saya berikan. Saya awali dulu Pak dari mulai kematian Pak, ya. Ya, dari mulai kematian. Yang pertama, yang namanya mau mati itu Pak, ketika itu kita didatangi oleh dua malaikat. Ya, ini ada malaikat pencabut nyawa yang disebut dengan malaikat Azrail, dan tadi didampingi, ada kata mengatakan adalah malaikat Jibril. Ya, ketika datang, sebelum malaikat Azrail datang, ada malaikat yang mewakili datang kepada dia. Itu yang ketika disebut dengan sakaratil maut. Orang yang sedang sakaratil maut Bapak Ibu, itu kalau kita tanya pun segala macam, dia sudah bilang, dia sudah berhadapan dengan dua malaikat. Hei manusia, sebentar di belakang engkau ada malaikat Azrail. Engkau akan dicabut, ya. Engkau akan meninggalkan keluarga, jasadmu dengan ruhmu akan berpisah, ya. Nah sebentar lagi. Nah ada mengatakan di dalam hadis tersebut, Pak, kalau orang ini adalah orang yang baik, ahli ibadah, ahli surga, beliau malaikat ini membuka sayap kanan. Ya, ketika disiapkan itu tergambar Pak, kayak kita nonton film, ya. Di situ ada gambaran bayangan dia sedang ada di tempat yang indah sekali, ya. Sehingga dengan pemandangan indah, hayalan dia itu melihat, ya Allah, aku di sana, di tempat mana ini. Nah, sedang asik memandang begitu, malaikat Azrail mencabut nyawa. Subhanallah. Jadi nggak terasa lagi, ya. Nggak terasa lagi. Bahkan di dalam kitab Durratun Nasihin, ketika dicabut orang baik begitu, itu bagikan orang yang sedang pengantin baru pada malam pertama, kira ada nyamuk, ada keping pun tidak terasa. Ya, kenapa? Karena menikmati malam pertama tadi. Nah, orang yang ahli ibadah ketika dicabut nyawa itu tidak terasa sekali. Subhanallah. Ya, sakit nggak dicabut nyawa itu? Manusia yang pernah merasakan sakitnya dicabutnya itu adalah malaikat Idris, ya, Nabi Idris. Nabi Idris ini ada bersahabat dengan malaikat Azrail, ya. Jadi malaikat Idris itu pernah dicabut nyawa, ya. Ketika
malaikat Azrail, kau teman aku. Sekarang aku minta agar kau mencabut nyawa aku. Tapi masukin lagi, aku mau hidup lagi. Ya. Kata malaikat, iblis, aku tidak bisa menyambut sembarangan orang, harus ada izin Allah. Dengan izin Allah, malaikat Azrail tersebut diberikan kesempatan untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Ya. Ketika dicabut, apa kata malaikat? Idris, sakit tak? Sakit betul Pak. Diibaratkan itu kalau kita memasukkan kawat duri dari mulut, ditarik dari lubang bawah, kekuatan beriman kita bayangkan. Ya, inilah rasanya sakit yang dicabut nyawa sakit. Tapi karena ahli ibadah tadi itu di mereka sedang membayangkan kehidupan dia di surga, hanya tidak terasa lagi. Bagaimana nasibnya orang yang maaf orang yang celaka, orang yang tak pernah ibadah kepada Allah, digambarkan dengan disiksa di neraka. Sudah melihat pandangan yang tidak baik, dia dicabut nyawa dan baik. Makanya maaf, ketika ada orang yang meninggal dunia, ada yang sampai tersenyum, wajahnya ceria, ada yang sampai pucat, wujuhu yawma idzin musfirah wa wujuhu yawma idzin nadira. Ada dua wajah ketika orang dicabut nyawa. Tapi jangan dikirain Pak, mati bis dibuka, ceria ahli surga, pasti neraka kau. Baginda Rasulullah mengatakan, kalau ketika kita membuka, kalau kita membuka jenazah, itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau melihat wajahnya, ungkapkan subhanallah, engkau ahli surga. Tetapi ketika kita melihat wajah orang itu, kemudian kita pun tahu tentang karakter orang itu, apa? Doa ke dalam hati, ya Allah ampunkan jenazah ini. Tidak usah disebutin. Makanya ini khawatir. Jadi ketika ada jenazah, maka tidak boleh berbicara, apalagi membicarakan kejelekannya. Tidak boleh. Lebih baik kita berzikir atau berdoa, boleh mengenang tentang kebaikan. Itu yang jadi doa. Ini khawatir. Wong ini, wong ini tidak boleh. Baik, Bapak dan Saudara, ketika sekarang mau tiba, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau memang di rumah sakit meninggal itu orang-orang yang kematian itu sudah ada pak pengurusnya. Mereka sudah dibimbing oleh di Departemen Agama, kalau ada almarhum atau jenazah meninggal di rumah sakit itu mereka sudah tahu. Yang pertama apa? Itu diikat Pak, diikat kepalanya, mulutnya supaya ditutup, jangan mangap. Makanya sunnah untuk diikat, diikat. Jangan pakai tali, kira-kira pakai jilbab atau pakai, kalau di sana itu memang ada dari kain kapan atau kain perban itu Pak, diikatkan sini, mulutnya tutup, tutup mulut, matanya juga ditutup, jangan mata melotot, mulut terbuka, bahaya ini. Kesunah. Kedua, tangan Pak, tangan seperti orang sholat dilipat, dilipatkan, diseginikan, kemudian kaki pun itu dirapatkan, jempolnya itu diikat, biasanya demikian supaya lurus. Sebab kalau kita ini Pak dengan makhluk lain lebih cepat mengerasnya. Jenazah itu kalau kita dari meninggal malam, pas pagi itu sudah keras. Jadi lebih baik untuk diikat, khawatir nanti tidak bisa dibuka mulutnya, untuk cari tutup. Nah ini maka disuratkan untuk diikat. Baik, tidak apa-apa dibuka di itu. Saya udah siapin tuh, tidak usah takut Pak. Basin deh. Tom. Kami ini Pak suka media, medianya. Beri. Untuk mempraktekkan, Bu. Kalau tidak dipraktekkan bisa-bisa Ibu nanti. Seharusnya memang orang. Siapa yang Beri. Baik. Bapak Ibu, jadi ketika mayat ini, ini harus mata pun harus ditutupkan, dikebat dari sini. Kemudian ini pun harus kita ikat, dan ini diikat. Nah, ketika mayat itu belum dimandikan, kita ke siapa
Jadi posisi mayat kalau belum dimandikan juga Pak, itu seperti orang yang sholat sedang serentak. Ya. Begini, tidak perlu pakai bantal, pakai krus kasur, apa pakai spring bed ya. Alangkah repot. Udah. Tapi kadang-kadang dengan apa? Mungkin kasihan, awong tua aku ini pasang kasur silakan. Ya. Tapi kalau bisa tidak perlu pakai bantal, nggak apa-apa. Kemudian kaki pun kakinya diikat Pak. Biasa kalau di apa? Nah, tangan pun diikat ini. Ini kalau memang sebelum dimandi Pak ya. Oke. Bantu beri. Dibantu gini. Artinya apa? Tangan itu sebalik gini, kaki sudah begini, posisinya begini, ya, diikat semua, dan posisi harus menghadap ke kiblat. Ya, itu kadang-kadang memang kita tutupin, busuk, ya, ditutup. Ya. Ini artinya apa? Bila perlu nggak usah lah mau dibukain wajahnya, tutup aja udah. Ketika orang pun mau melihat mungkin dia bisa membuka. Ya. Ini kadang-kadang ada orang sengaja dibuka begini ya. Ada apa pakai yang begini. Ini khawatir ketika orang melihat wajah begitu terus nanti ada dalam tersirat katanya semua manusia kan tidak tahu, Bapak. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ya, itu yang dianjurkan. Jadi seharusnya untuk ditutup saja semuanya. Ya. Jadi kalau orang tutup itu pasti dia akan melakukan dengan penuh apa? Dengan rasa doa. Ya, ini dibuka. Ya. Baca boleh Subhanallah, boleh juga baca Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan dibuka, mati dia. Ayo aku, jangan. Ngerikan Pak. Pas dibuka, mati dia. Dah, aku masih hidup. Nggak bahaya. Ya. Jadi posisi menjurus itu, ya. Dan ini Bu sebaiknya kalau di sini sudah kebiasaan. Ya. Jadi meninggalnya maghrib atau sore itu biasanya dimandikan pas mau dikafani, mau dikuburkan. Ya, sebenarnya bagusnya Pak itu adalah setelah meninggal secepatnya untuk dibersihkan. Ya, dimandikan biar dia bersuci. Kenapa? Supaya kalau orang-orang yang mau menyolatkan duluan atau orang yang mau baca Al-Quran dalam posisi keadaan si mayat ini dalam keadaan suci, ya. Kita nggak tahu aja kalau si WA aku ini sedang kotor, ya kamu baca keluar segala macam, ya. Nah, tapi karena kita untuk sebagai takjim atau menghargai atau menghibur kepada si ahli musibah, kita baca Quran. Boleh nggak? Boleh. Ya silakan. Ini kadang-kadang ada mayat di menghadap gini, ya. Jadi kalau ada kita lihat ada jenazah, ini sudah dimandi belum? Nah, mohon untuk dirubah. Atau ada yang sudah sampai begini, ya. Kita rubah aja nggak apa-apa Pak, begini kan, ya. Dia seperti orang yang sedang sholat dalam keadaan serentak. Baik, setelah posisi begini, setelah mengusahakan orang-orang yang sekeliling itu kalau sudah ada ngobrol-ngobrol stop, ya. Untuk lebih baik kita berzikir, ada yang baca Quran dan segala macam silakan. Ya. Setelah kita akan memandikan, ya. Dalam posisi memandikan itu ada beberapa aturan. Ada yang memang harus menghadap kiblat begini, Pak. Ada juga yang harus. Tapi kalau baiknya kita hadapkan begini saja, ya. Dan artinya kepala berada di sebelah kiri, ya. Jadi posisi begini kita memandikan. Jadi kan jarang orang mandi menghadap kiblat. Nah, apalagi buang air besar, buang air bersih itu tidak boleh sampai kita menghadap kiblat, ya.
Jadi kalau ada kloset yang menghadap ke kiblat, segera dirubah, ya, karena makruh hukumnya. Ya. Jadi kita menghadap kiblat itu hanya untuk sholat. Ini buang BAB, lubang kecil menghadap kiblat tidak boleh. Ya. Begitu juga dengan mayat ketika mau dimandikan, lebih mudahnya berada di posisi begini. Ada yang ketika memandikan itu ibu, ada yang di pangkuan anak-anaknya boleh, silakan. Ada juga yang pakai apa? Gedebong, ya. Ada juga memang ada khusus sudah disediakan. Mana yang bagus silakan pakai saja yang mana. Asal di tempat yang bersih, yang suci. Ya. Baik, cara memandikan Pak. Ini kan sudah semuanya. Lepaslah semua talinya. Ya. Dilepas semua tali-talinya, bahkan maaf pakaian dalamnya pun semua untuk tinggal kita untuk menggunakan apa? Basan aja. Sebatas ini yang disiram. Ya. Siapa yang akan memandikan? Yang paling utama adalah keluarganya. Ya. Anaknya atau istrinya, suaminya, ya. Kecuali memang kalau ada wanita yang sedang haid, ya, yang sedang halangan, itu untuk tidak, artinya lebih baik dia lebih jauh dari tempat mandi tersebut. Kenapa? Karena kita akan membersihkan ini sementara badan si wanita itu dalam keadaan kotor, Bu ya. Jadi suami aku itu yang enggak, kan ada orang lain. Nah, cara memandikan ibu, ya, sebagaimana kita mandi wajib. Oke juga mandi wajib belum bisa ini. Ya, maaf. Niat apa? Ya. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa kita. Ya, sebab semua bahasa milik Allah. Nah, enak bahasa Arab yang bahasa yang wajib itu dalam sholat. Dalam aturan ini silakan pakai bahasa gitu. Nah, aku niat memandikan mayat ini, ya, untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar karena Allah sudah. Ya. Nah, pakai nawaitul ghusla, ya, nawaitul ghusla akbar min jamil badanil mayyiti, ya, lillahi ta'ala, ya. Maaf dikata bacaannya juga mungkin ada kurang mahal segala macam. Nah, ini lebih baik pakai bahasa kita baik, asal jangan sholat, ya. Niat sholat Allah Maha Besar. Kalau kata udah itu Allah yang gadang ya. Tidak boleh kalau sedang sholat Allahu Akbar siapapun juga. Tapi kalau memandikan niat, ya, termasuk kita mandi wajib, niat aku mandi wajib menghilangkan hadas kecil dan hadas besar karena Allah sudah. Apa dulu yang pertama? Bapak Ibu, cara memandikan itu jangan langsung dan pakai standby tuh. Jangan Pak, kita hormati, hargai, ya. Anggap kita sedang mandi diri kita. Ya, kalau kita memandikan orang, kita sedang menganggap badan kita akan dimandikan. Kira-kira pertama apa Pak? Ya. Nah, ini cara mandi wajib Pak. Yang pertama adalah kita siram di bagian arah kanan, sebelah kanan putih ini, ya. Ambilkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Niat aku memandikan jenazah ini karena menghilangkan hadas kecil dan hadas besar karena Allah. Siramkan. Ya, dari sini sampai bawah 3 kali, ya. Kemudian baru sebelah kiri 3 kali, ya. Baru dari mulai wajah, ya. Bacaannya apa? Boleh dan pakai salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus mandikan. Ya. Sudah 3 kali, berarti kan 9 kali Pak, ya. Nah, sudah itu baru panggil. Mana anaknya? Ayo mandikan. Ini ibumu yang dulu memandikan kamu kecil. Ya, ini ayahmu dulu yang memandikan kamu kecil. Sekarang mandikanlah. Baru silakan keluarga mandikan bersih seperti kita memandikan, ya. Bersihkan. Untuk isi perut itu boleh Pak dipijit ininya, ya. Ini agak diangkat, ya, diangkat ini supaya keluar kotorannya, ya. Tapi jangan sampai kita maaf tadi pakai stem, ya, semprot dari sini, bersih. Jangan. Yang wajar saja kita seperti kita mandi wajib sendiri. Ya. Bro pakai sabun segala macam. Itu kadang-kadang air Pak ada ragam. Ada 3 macam. Ada air bunga, ya, ada air sabun, ada air kapur barus.
mau dipakai silakan. Supaya apa? Supaya harum, ya, supaya harum si jenazah itu supaya wangi, ya. Tapi jangan berlebihan, ya. Ada sampai 9 rantang, ya. Apa 9 rantang? Ya begitu, mengikuti 9 wali songo, lajulah situ. Ya. Yang penting kita niat untuk membersihkan, ya. Yang tidak boleh itu kebiasaan-kebiasaan yang menjadikan jenazah menjadi kotor, kita menjadi musyrik. Jadi Pak ya, cara memandikan boleh menghadap begini, jadi kita memandikan dari sini. Ya. Siapa yang ini tadi keluarganya, anak cucu, silakan keluarganya untuk memandikan jenazah tersebut. Orang lain tidak boleh, ya. Apalagi umpamanya maaf lain muhrim, ya. Bukan muhrim ikut kena, boleh terlihat auratnya. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Sudah selesai, ya, baru kita wudukan. Ya. Di wudu biasa pakai ceret Pak ya, pakai teko. Sekarang sudah canggih pakai botol aqua nggak apa-apa. Ya silakan pelan-pelan. Niat aku mewudukan jenazah ini karena Allah. Dari mulai mulutnya, hidungnya seperti kita baru disiram. Ya, selesai barulah diangkat jenazah tersebut. Ya. Nih, ada pertanyaan Pak? Silakan dari sini untuk tentang cara memandikan. Ya. Bacaan-bacaannya cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim, tambah dengan sholawat. Kalau mau nambah lagi boleh, ya. Seperti mau bagaimana cara bacaan untuk berkumur, sama seperti kita berwudu, ya. Kita berwudu ada doanya, nyuci tangan ada doanya, ya. Karena kita ada pernah berdoa, ya udah ada berdoa. Yang penting pertamanya saja itu niatnya. Nih ada pertanyaan mungkin Pak. Kalau jenazah laki atau perempuan yang galang itu, kalau kita ada yang ngomong kalau lelaki ganjil, kalau perempuan genap, itu kan Maksudnya? misalnya mandi di paku sini. Kalau laki itu berapa? Oh, orangnya. Ya, Orangnya tidak ada ganjil, tidak ada apa. Ya. Nah, silakan siapa saja yang mau memandikan boleh. Posisinya apa penting apa tidak? Ya begini Pak. Ya. Depan menjadi biasa tiga orang. Ya. Kita kan gini Pak. Ya, ini kan kiblat nih. Ya. Kita di sini Pak. Di kanan Pak. Ya. Nah. Ya. Begini. Jadi artinya kaki ini. Ya. Ini posisinya arah mau ke kiblat. Ya. Dan bingung juga kalau di sini Pak. 4 itu berapa ya? Silakan mau 4 mau 3. Ya. Kenapa? Tidak ada darah ganjil gitu kan? Nah, itu kadang-kadang ada kena ada dalam hadis, tapi hadis dhaif. Allah itu ganjil, suka dengan yang ganjil. Ya, itu kadang-kadang pakai kompanya orang yang punya keganjil, nah itu nanti. Ya. Maaf Pak RT. Jadi tidak ada Pak. Nah, tidak, karena Allah itu ganjil satu, ya, suka dengan yang ganjil. Boleh 3 orang, boleh 5 orang, ya, silakan. Ya semampunya. Kalau misal 3 orang itu kuat lagi, ya baguslah yang lain. Ya, jadi posisi tadi ya. Baik, silakan yang lain kalau ada. Itu mesti keluarga atau gimana? Artinya Yang mampu. yang halal melihat aurat bagi wanita, ya. Yang laki-laki tidak boleh, wanita yang bukan muhrim mandikan. Anak mantu silakan, ya. Misalkan aku ini mantu, ini ibu mertua tinggal, aku mandikan, karena antara mantu dengan mertua itu tidak batal berwudu, ya. Tidak batal ibu, bapak tidak batal, jadi silakan. Oh itu tidak ada aurat, ya, tidak mandikan. Ini cara memandikan, nggak ada pertanyaan lagi, ya. Baik, setelah mayat dimandikan Pak, ini biasanya kain kafan itu sudah apa? Yang baru itu kan, nah kita ya, perlengkapannya itu sudah disiapin. Ada kain kafan untuk dewasa, ada kain kafan untuk anak-anak. Ya. Yang pertama kita ukur dulu, sesuaikan dengan itu biasanya Pak. Dari kaki kita ambil sekilan saja lah, ya, sekilan,
satu jengkal, kemudian di atas pun satu jengkal segini. Ya. Jadi artinya gini, tunjukin aja. Ya. Oke. Kita kadang-kadang takut sekali dengan kain kafan sih. Ya. Apa ini kain kafan Pak, asli Pak. Ya. Oke, jadi jangan takut. Oh kita belum mati kok. Sebelahan gitu. Ayo, Frik, ini Frik. Bunyi kau gitu. Baik Pak, jadi ukuran tadi 1 kilan 1 kilan. Baiklah kamu di sini Pak ya. Pak ini takut pula nih. Ini biasanya gini. Apa motornya boleh pakai gunting, Pak? Hah? Kalau waktu itu katanya tidak boleh, Pak. Pakai apa jadi motornya? Katanya tidak boleh pakai benda ini. Ini ya, gunting Pak. Ya. Kalau pakai gigi. Tidak ada katanya tidak boleh, Pak, pakai benda yang tajam. Tidak, ya, silakan. Ya, pakai gunting, pakai apa lagi alat potong. Ya. Setelah itu, ini Pak, kita biasanya untuk talinya itu kita ngambil dari sini. Ya. Potong gini. Nah, inilah adalah untuk ya. Boleh usul Pak Ustaz? Kenapa? Boleh usul Pak Ustaz? Silakan. Yang praktekkan Pak Ustaz, kalau bisa di antara bapak-bapak ini bisa langsung. Ini baik kayaknya banyak. Ya, jadi ini tahu. Oke. Nah ini jadi ini adalah tali untuk katanya nanti ya. Oke, anggap saja jadi Pak. Ini maaf ini sudah. Nah ini ada kan ada lipatannya Pak, ya. Ini ada lipatan tengah nih. Ini kita taruh di ini. Tuh. Kemudian ini ambil dari yang ujung sini. Ya. Tengah. Ini kemudian satu lagi. Ini ukurannya nggak sama nanti. Nah ini yang ambil dari sini. Boleh begini, ya. Boleh kita ngambil yang tengahnya di sini. Ya. Nah. Jadi ini yang disebut dengan 3 lapis untuk laki-laki. Yang 3 lapis itu untuk wanita pun sama sebenarnya. Yang lebihnya itu apa? Adanya jilbab, adanya kain. Baik, ini posisi begini. Sesuaikan dengan poster si mayat. Kalau mungkin mayat ini gemuk, ya itu bisa ditarik lagi sini lebih luas lagi. Ya, karena ini mayat yang mungkin kecil. Baik, selanjutnya setelah ada ini kita pakai kain, ya kainnya. Kemudian cara membuat ini ya, membuat pakaian untuk bajunya itu kita lipat 2, kemudian kita potong aja sini, ya. Teguring sini untuk apa? Leher. Untuk bajunya, ya. Ini boleh dilangsungkan sini silakan. Jadi bentuknya Pak, ya. Yang biasa kita pakai baju mahal-mahal, nanti baju kita begini semuanya. Ya. Lagi. Oke, ya jadi posisinya di sini. Oke. Kemudian untuk bahasa Jepang cawat Pak ya. Nah. Ini dilipat 2, kemudian lipat 4, baru kita buatkan sini, diserongkan sini. Caranya diserong sini. Oke, jadi bentuknya begini nanti. Ya. Ya. Ke sini. Nah ini sudah ada ini 3, kemudian ini kain, ya, kemudian ini cawat atau celananya, kemudian ini bajunya. Ada lagi untuk bisa juga untuk penutup kepala, ya. Bisa. Kadang-kadang ada orang berpesan itu sorban dia, ya. Bahkan ada
yang sudah umroh. Nah, kalau aku mati, pakaian umroh aku tolong bungkuskan ke jenazah aku. Itu boleh nggak? Boleh. Ya, silakan. Jadi ini taruh di sini. Oke. Maaf tadi sebelum ini dipasang harusnya pakai talinya dulu Pak ya. Ini lupa nih. Harusnya tali dulu di bawah. Kita angkat Pak. Ini ketinggalan. Talinya ini 5 ya, untuk di apa? Di kepala 1, kemudian di dada, ya, kemudian di perut, ya. Satu lagi di apa? Di betis, dari paha, ya. Kemudian di ujung. Oke. Baik. Anggap ini jenazah sudah dimandikan. Ya. Jenazah sudah dimandikan, letakkanlah pada posisi ada ibu bapak ya. Itu tentang kapas. Ya. Kapasnya ini biasa kan gelembung-gelembung itu bisa di apa? Dikecil-kecil, diemper-emperkan, ditaruh di baki kadang-kadang. Kemudian ada juga apa? Serbuk-serbuk. Ya, serbuk itu taruh aja di kapas tersebut. Ya. Nah, kapas itu pertama letakkanlah di untuk pantat, ya. Di sebelah ini, ya. Semua kapasnya ditaruh di situ. Kemudian yang pertama adalah memakaikan cawatnya, ya. Jadi diangkat ini, ya. Ini biasanya yang pertama begini. Ini bisa ada yang sudah dilihat, ya. Ini dalam posisi terikat. Kemudian bajunya, ya, baju yang tadi. Ini baju begini. Ini di sini. Oke. Sudah ini baru kainnya, Bu. Ya. Kain sini. Kainnya begini. Sudah ini baru kalau memang ini baru penutup, ya. Oke. Nah, setelah itu baru yang ini. Ya. Ini biasanya, ya. Bapak pasang Pak satu. Ya. Angkat Pak, angkat. Angkat. Enggak apa-apa. Ini ujungnya ini. Satu lagi Pak ya. Ini di sini. Oke. Ini berarahan lain. Ya, kalau ini ke belah sini, ya ini ke ya berlawanan arah. Ya. Pikirannya. Oke, nanti kita ikat sini. Ininya diikat tidak mati ya. Kalau diikatnya bisa ya bisa dilepas ya. Oke. Itu bisa di sebelah kaki. Astagfirullah. Oke. Talinya belah sana. Ini Nah, kayak gini yo. ya. Yo. Kirim Mbak ya, kirim dulu. Bapak-bapak dan saudara-saudara, dalam posisi sebenarnya kalau untuk memandikan sudah berada di posisi begini memang. Ya. Nah ini posisinya harus begini. Nah kalau sudah dimandikan, posisinya berada di kiri apa? Jadi di kanan, ya, kepalanya di kanan. Kenapa? Karena untuk langsung menyolatkan jenazah. Ya. Kalau memang jenazahnya ini perempuan, maka si imam berada di sebelah perut. Ya. Jadi imam berada di sebelah perut untuk si kalau jenazahnya wanita. Kalau jenazahnya laki-laki berada di rebahan leher. Ya. Cara niatnya
boleh pakai bahasa kita, niat aku menyolatkan jenazah 4 takbir ya, karena Allah, jadi makmum boleh. Kalau mau pakai bahasa Arab, usolli sunnatan ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum. Kalau jadi imam, usolli sunnatan ala hadal mayyiti arba'a takbiratin imaman lillahi ta'ala. Fardunya fardhu kifayah ya. Allahu Akbar. Rakaat pertama baca Fatihah, alhamdulillah amin. Tidak boleh kuat, sir baik. Mentang-mentang jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah bukan. Ya, itu baca sama-sama dan Allahu Akbar salawat amin, Allahu Akbar. Baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Kalau mayatnya perempuan, Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afwanha. Kalau mayatnya laki-laki, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asimadhalahu. Boleh, mau dipanjangin boleh, tapi yang singkat Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asimadhalahu. Sudah gitu aja ya. Kemudian Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wala tabtina ba'dahu waghfir lana walahu wa ihwanina ladzina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selesai. Dalam menyolatkan jenazah. Kemudian si jenazah ini masuk ke dalam pusara atau dalam renggo-renggo. Tidak ada dalam kerangka itu ya, ini anaknya kumpul semua mondar mandir di bawah, itu bukan Islam yang ngajarin ya, itu kebiasaan nenek moyang kita. Kenapa? Tujuannya apa? Ada yang tahu? Supaya jangan ingat berdosa. Kalau mau mati udah ingat, tidak mau berdoakan ya. Iya, alasannya apa? Lari-lari supaya kami tidak ingat lagi aku berdosa gitu ya. Waktu kita ini nak butuh doa dari anak ini supaya jangan ingat. Waduh, tidak boleh ya. Itu bukan hanya lari-lari. Coba kali maju lagi ya. Berapa? 7 kali ya. Anaknya 7, cucunya 14. Nah, udah ya, apa yang mikul? Iya, yang mikul berat ya. Baik. Nah, setelah mau diberangkatkan, ini kadang-kadang Pak ya, pala dulu. Sudah jalan dulu, kaki dulu. Mana yang benar? Ya. Mana yang benar? Itu tidak ada dalam Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya. Apabila jenazah harus kepalanya dulu dekati. Cari dari 114 surat tentang jenazah jalan itu di bawah tuh harus kepalanya dulu, atau yang mana kira-kira ya. Ini yang lebih utama adalah apa ya, bawalah kepalanya dulu lah depan ya. Ya ini di bawah, inilah bawahnya Bu ya. Ada Bu ya. Apa bedanya ahli surga dengan neraka apa Bu? Membawa jenazah ada enggak? Ya. Ahli surga dengan neraka. Yang ahli surga itu di bawahnya melintang Pak ya, itu ahli. Jadi kalau ada jenazah yang bawahnya melintang, itu ahli surga. Paham? Siapa yang kalian bawa jenazah melintang? Anak kecil, bayi. Nah, ya. Kau baca surat ini. Ini gendong ya. Gendong. Melintang kan? Nah, jadi kalau nak nunjukin ahli surga, kalau kemati bawahnya melintang. Betul. Jadi kalau pertanyaan ahli surga dengan neraka apa? Ya jenazahnya di bawah melintang. Tapi jangan kita lanjut ahli surga bawahnya melintang. Macet jalan. Satu, gue hilangkan ya, hilangkanlah sekitar ini baik. Nah jelas itu
Tidak boleh lagi nak mecah piring, ya, nak mecah. Kalau sedang nyapu mungkin bolehlah, itu ada sampah kebersihan. Ini piring pecah terang, ya. Apa dia? Aku nak lepas sama aku, ya. Ini ada, ya, ini ada hal-hal begitu. Tolong untuk dibuang. Kenapa? Karena itu keyakinannya nanti hilang, ya. Bukan lagi kena Allah, jadi kena piring nanti percayanya. Gelas dipecah, ya Bu ya, masih ada di sini. Ada tak? Kalau ada, tinggalkan. Ada nyuruh, oh Pak salah Pak. Kalau misalkan piring lemak lah dikasih sama orang, nggak punya piring, jadi sodako buat nenek kita. Ini mubazir itu. Dan pecahkan piring, pecahkan gelas. Nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Kemudian ketika di alam di kuburan, ya, di kubur tersebut jelas posisinya seperti orang Islam, posisinya begini Bu, ya, berada di sebelah kanan dan dilepas semua, ya, dilepas semua ininya dan dihadapkan ke kiblat, ya, begini. Kemudian itu disunahkan diciumkan wajahnya ke tanah. Kenapa? Karena kita berasal dari tanah, kembalinya menjadi tanah. Dari ujung kaki sampai hidung tadi ciumkan itu, ditempelkan itu memang ada, itu boleh untuk mengingatkan kita itu dari tanah. Kemudian ketika sudah selesai itu ada azan dan iqomah, ya. Itu, ngapain di azan segala macam, silakan kamu nak pakai azan lajulah, kalau tidak pakai juga jangan usir sama yang pakai azan. Ini kadang-kadang susah, tiba azan dan ribut, ya. Nah pakai azan silakan. Oh kalau pakai azan berarti menandakan yang mati ini orang Islam. Itu lah, ya. Ada yang tidak pakai azan berarti khawatir ketika dari azan takut siapa yang mati kok ada dengan azan. Nah nanti orang mengatakan oh bukan muslim, menauzubillah. Ya itulah dalilnya kenapa sok pakai azan. Kemudian ketika kita lahir Bu, lahir kita yang pertama kali dengar itu ada suara azan, ya, pas lahir, diajanin, ya, telinga kanannya kiri iqomah. Nah mati pun kita, ayolah diakhiri juga dengan mendengar azan, rohnya itu dengar, ya, menyaksikan, ya. Nah inilah yang ini dikuburkan, ya. Nah, kemudian setelah dikuburkan selesai. Ada yang baca talqin boleh, ya. Baca talqin itu ada mendatar, ada yang sudah langsung doa saja silakan, ya. Yang tidak mau berdoa juga ada apa-apa, ya. Tapi ingat kalau tidak mau mendoakan, kalau mati tidak kate mendoakan, nah, ya. Jadi doakan. Baginda Rasul pun ketika ke makam Abi Baki sahabat itu Rasul mendoakan. Bahkan ketika masuk ke makam pun assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, begitu. Nah ini ajaran Rasulullah. Dan setelah dikuburkan dihadapkan begini baru tanah. Nah di atas Ibu itu memang ada disunahkan juga nanam pohon-pohon, nanam rumput. Jangan. Ini kadang-kadang ketika ziarah, wah habisin semua, jangan. Sebab rerumputan di atas itu, di atas makam adalah membacakan tasbih dan senantiasa mendoakan kepada ahli kubur. Ya. Itu kita nggak tahu saja, itu di atas itu, ya, tumbuh-tumbuhan semua mendoakan. Makanya cukup ditaruhin pohon apa, ya, jangan kayak rambutan, ya, duren segala macam. Ya, kira-kira yang apa, bunga-bunga yang harum-harum biasa Kamboja atau yang mawar boleh silakan, ya. Dan untuk mengingatkan kita ketika bunga di atas makam bapak ini mungkin sudah layu, ya. Ini untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan kita. Dan ada lagi Ibu, subhanallah, ketika di atas kubur apa, ya, ada jagung, ada kacang hijau, ya. Untuk apa? Lo malah dibikin bubur, ya, nasi sama orang yang menggali kubur dari pahala. Ini jagung dibakar itu kita mangus lagi, ya. Taruh di atas untuk apa? Ya, nah harus makan sama umat gilo, ya. Kasih makan sama umat sudah mati, jagung
Angus lagi ya Allah, nggak ada dalilnya. Ya, ini kalau masih ada yang pakai, ayolah diberi, tapi itu tidak ada dalam ajaran Islam. Nah memang Bapak dan Ibu, ketika kita mau mempraktikkan hal-hal begini, ini ada bagaimana yakin Ibu caranya. Kalau kita sudah mengurus jenazah, itu disunahkan ketika kita pulang lepas pakaian kita. Ya, ini terutama yang bagian pengurus sama kematian. Kalau kita sudah mengurus jenazah, pulang ke rumah lepaslah pakaian kita, cuci. Kita mandi pun mandi wajib, insya Allah tidak akan teringat dengan baik. Ini pantas ya. Masa ingat terus dengan jenazah, sudah tak aja segala macam ya, pakaian tidak dilepas ya, bahkan sampai ke makam kubur pun tanah masih nempel. Itu dia membawa ingatan ya. Atau juga ketika kita takziah yang tidak ada lagi, tidak lepas, tidak pakaian apa, artinya pakaian kita sudah ketika takziah pulang ke rumah, gantilah dengan pakaian yang baru ya. Supaya apa? Supaya kita satu memang itu apalagi musim sekarang, supaya jangan terjangkit dengan wabah penyakit dari si jenazah ini. Kalau memang jenazah ini sakit ya, takut ada kuman-kuman bakteri wabah yang menempel pada diri kita, bersihkan. Ini yang sekarang berlaku sekarang Pak ya, melalui protokol kesehatan. Ketika kita sudah takziah, bahkan kita mengurus dengan pakaian itu dibuat semuanya Pak, supaya jangan sampai ada wabah tersebut menempel pada diri kita. Ini disunahkan. Setelah kita takziah, baik kita tidak menguruskan datanya, pulang ke rumah mandilah, lepaslah pakaian itu, ganti dengan pakaian baru. Insya Allah kita akan lepas dari ingatan terhadap jenazah tersebut. Jadi kadang-kadang ingat terus dengan apalagi memandikan Pak. Ini wajar. Saya pertama kali memandikan jenazah P3 itu Pak, sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ya, terbayang terus. Tapi apa? Oh ini kuncinya. Setelah itu mandi sudah. Jam berapapun juga memandikan. Ya, jenazah mengurus. Waktu jadi P3N. Ya, itu saat mandi sudah lupa. Oke, ada pertanyaan Pak? Silakan. Kalau ada yang ditanya praktek Ibu silakan. Terima kasih yang Bapak sudah tapi ada yang ingin kami tanyakan. Sudah Bapak jelaskan tadi, kalau kita mau akan kalau orang itu ahli ibadah, dia akan membayangkan tempat yang dia itu indah, kan? Nah, dan dia tidak merasakan sakit. Itu yang penjelasan Bapak. Nah, sementara kita pernah dengar kematian Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, beliau masih merasakan sakit, sehingga beliau mengatakan pada malaikat, yang malaikat sakit umatku nanti biarkan aku saja yang merasakan. Nah itu bagaimana penjelasan Bapak yang pertama. Yang kedua tadi awal mau memandikan jenazah itu diwudukkan dulu dari kan Pak ya? Seperti orang mau mandi wajib. Nah saya tanya, apakah setelah selesai sudah dibersihkan, jenazah sudah bersih, apakah diwudukkan lagi? Karena biasanya saya lihat diwudukkan setelah selesai. Tadi apa saya tidak dengar atau saya tidak dengar itu tadi ya. Terus yang ketiga, masalah azan bilian kubur. Kita tidak usah memperkenalkan masalah hal seperti ini. Maksud saya, ada enggak hadis yang menjelaskan bahwa silakan diazankan? Nah, kemudian penjelasan Bapak tadi, ya kalau diazankan intinya yang meninggal orang muslim. Nah, itu secara kesempatan. Tapi kan ada juga yang tidak diazankan, kita tahu itu juga muslim, kan? Kemudian lahir diazankan, kemudian meninggal pun diazankan. Saya mohon penjelasan, ada enggak hadis yang menjelaskan tentang ini? Terima kasih Pak. Terima kasih. Rasulullah itu mengatakan bahwa dicabut nyawa itu sakit. Ini sebagai gambaran Ibu, ya, gambaran kepada umat bahwa dicabut nyawa itu sakit. Dan supaya tidak sakit, ayolah berbuat baik. Ya,
berbuat baik, berbuat ibadah, itu gambaran-gambaran tersebut. Allah akan memberikan gambaran orang, ya, tentang orang yang akan kematian itu begitu, ya. Kenapa Rasulullah mengatakan sakit, bahkan kesakitan umatku ini akan dilimpahkan kepada diriku. Ini saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, supaya jangan sampai umatnya ini mengalami kematian itu dengan sakit, itu Bu, ya. Kemudian yang kedua, ketika memandikan, boleh gak diwudukan dulu baru dimandikan dan diwudukan lagi? Boleh, ya. Atau tidak diwudukan, langsung mandikan sudah bersih, terakhir baru diwudukan, silakan, ya. Yang tidak boleh itu tidak dimandikan, tidak diwudukan, tidak boleh, ya. Tapi boleh juga tidak dimandikan kalau memang jenazah ini dalam kondisi yang rawan, yang sudah tidak bisa dimandikan lagi, ada darurat, ya. Umpamanya maaf, dalam keadaan jenazah itu dalam keadaan tumburan atau anggota badan yang sudah berantakan, itu langsung dikuburkan, saya disolatkan, dikuburkan, dan perlu dimandikan lagi, silakan, karena ada darurat. Atau seperti apalagi kalau di Mekah Bu, jamaah atau ini itu mereka langsung bahkan baju umroh itulah yang dia bungkuskan, ya, tutupan langsung disolatkan, langsung dikuburkan. Kemudian tentang azan dan iqamah didapatkan, tidak ada dalilnya Bu, dalam hadis pun tidak. Kenapa? Ini mengambil ittiba saja, tabarukan namanya. Karena azan tadi itu ada sebagai panggilan ketika anak kita lahir diberikan, maka akhir pun diberikan, tidak diajari, tidak ada apa-apa, ya. Dan saya tidak mengatakan, nah nanti kalau tidak diajarin orang menyangka, bukan, kebiasaan, ya, kebiasaan bagi kita. Ini muslim gunakan supaya kena waktu lahir. Itu dalil saya Bu, dalilnya adalah ketika kita lahir diazanin, maka pulang pun diazanin, ya. Jangan sampai datang dan diundang jalan kumpul atau enggak. Jadi itu sebagai tidak ada Ibu dalilnya, ya. Tidak ada dalil dalam Al-Quran, dalam hadis bahwa mayat kalau sudah di dalam kubur wajib diajarin atau haram diajarin, makruh diajarin, tidak ada. Tapi ini adalah hanya tabarukan saja. Ada tabaruk mengikuti dalam asal mula manusia, ya. Asal mula manusia silakan. Bahkan dikubur dan di tanah juga, masa orang yang kecelakaan pesawat Adam Air itu kan sampai sekarang kemana itu Bu, ya, jenazahnya. Tapi orang ini gimana? Mau kita menyolatkan jenazahnya? Silakan. Dan ingat, alam kubur itu Ibu bukan di dalam tanah, ya. Alam barzah itu bukan di dalam tanah. Kenapa di dalam tanah? Karena kita asal dari tanah kembali ke tanah. Alam barzah wallahu alam di mana tempatnya. Nah, alam penantian itu bukan di dalam tanah, ya. Dari Ibu penjelasannya. Baik, ada lagi? Silakan. Ayo, Silakan. Kata nggak ada apa-apa, tanya. langsung. Ini sebenarnya kan kalau di dalam itu Pak ada yang bikin bulat-bulat semua Pak. Oh Ada, iya, ada. Ya, baik. Ketika kita mayat itu ada bola-bolanya tanah, ya. Ini hanya sekedar karena kita kan memiringkan jenazah ganjal lah istilahnya, ya. Diganjal itu. Nah, sebenarnya tidak usah bulatnya sih, nggak apa-apa, dibikin bata-bata ini nggak apa-apa, ya. Tapi karena bulat ini biasanya kan serba bisa, ya, diganjalkan di leher gitu. Katanya harus ganjil. Kita tentang ganjil dan genap itu sebenarnya tidak ada aturannya, ya. Cuma kita tadi itu bahwa Allah itu esa tunggal. Jadi ayo lakukan dengan yang ganjil. Padahal Allah menciptakan ini berpasang-pasangan loh, genap semua, ya. Malam siang, laki-laki perempuan semua berpasang-pasangan azwaja, ya. Tapi hal begitu harus ganjil gimana? Hanya sekedar mengikuti saja supaya ganjil, menyukai yang wali songo, wali 9 kan, Nabi dan Rasul 25 ganjil, ya. Kalau malaikat 10 bahkan, ya nama-namanya. Jadi arti kata tidak ada istilah
Kemudian setelah kematian ibu itu boleh berdoa di atas kubur, silakan ya. Boleh juga di rumah sudah kembali. Yang intinya adalah untuk menghibur ya, menghibur ahli musibah dan sambil kita mendoakan. Ada 3 hari ya. Yang aneh lagi ada yang merapel ini 3 dan 7. Nah, ya. Nah itu 3 dan 7 ngomong kayak buntu gitu ya. Ada 3 dan 7 ya, sebenarnya ada usaha. Silakan. Nah pakai nama 3 dan 7 40 hari 100 hari. Itu hanya ada baik biasa. Yang kewajiban kita berdoa ini untuk orang tua, untuk yang meninggal, bila setiap saat ya, setiap sudah sholat ibu ini mendoa, nanti biar aku dalam berdoa, nanti ke malam 3 biar aku berdoa. Nah, kenapa berdoa? 40 hari umat aku. Jangan, kewajiban kita, ibu kita, orang tua kita, ngurus kita, tidak pernah perhitungan ya, tidak ada perhitungan yang ngurus kita nih. Kita nak berdoa, doakan orang tua, nak perhitungan ya. Nah ini kekeliruan kita ya. Jadi tentang berdoa 6 hari 4 itu adalah hanya kebiasaan kita ya. Baginda Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu 3 hari 4 hari 7 hari, enggak ada ya. Silakan, bahkan kewajiban ada ketika kita ingat dengan jasa untuk kita, doakanlah ya, doakanlah. Cuma orang yang tidak pernah mendoakan orang tua, mendoakan orang kubur, jangan artinya jangan mengganggu terhadap orang yang percaya dengan adanya doa buat orang yang meninggal. Banyak ada orang yang tidak percaya. Sudah orang sudah mati sudah bebas ya, tidak ada kaitan apapun itu ada bu ya. Kita jangan menyalahkan mereka dan mereka pun tidak usah menyalahkan kita. Ini gara-gara beda itu baik, nah tidak baik ya, tetangga itu tidak boleh ya. Silakan mau pakai yasinan, mau tanya pakai silakan. Tidak pakai pun ya tidak apa-apa, silakan ya. Artinya kalau kita mau mendoakan untuk mengajak jamaah tetangga segala macam, bantu mendoakan buat kita ya. Kalau mereka tidak mau mendoakan sendiri, baca silakan, kita jangan usir ya. Inilah kelemahan kita kadang-kadang, gara-gara masalah fikih sedikit jadi ribut, tidak baikkan tetangga. Gara-gara sholat subuh udah pakai kunut, nah bertengkar ya, ribut. Dan dalam ke masjid ribut, aku yang tak sholat subuh, untung aku dah sholat subuh ya. Ini yang bahaya ya. Ya kan Pak, musola ini pakai kunut, nah yang tetangga sholat pakai batu biasa, nah, ribut. Hanya apa? Untuk aku dah sholat. Nah ini siapa yang untung tidak sholat ya. Nah ini artinya Bapak Ibu, dalam segala urusan fikih itu banyak kena mazhabnya pun ada 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. 4. Mereka berbeda bu. Berbeda apa? Berbeda pendapat lain ya. Nah kalau kita pun ayo kita ikuti. Yang mau pakai mazhab Syafi'i silakan ya. Yang pakai Imam Maliki silakan. Yang tidak boleh itu saling ejek mengejek, saling ribut ya. Ada meninggal tetangga sebelah karena dia pegang mazhab Hanafi, aku udah galat aja. Coba jangan, yuk kita ada kebersamaan. Maaf Bu, di Ligo ini sudah campur aduk ya. Saya melihat, maaf dikata ini kan kita di organisasi Islam kuat NU dan Muhammadiyah ya. Iya, kalau di Ligo ini kalau terawehannya lari ke Muhammadiyah ya, kalau ada yang meninggal lari ke NU ya. Ya. Kalau terawih itu kalau NU berapa? 20 rakaat. Ya. Mana sekarang mencapai 20 rakaat? Dikit jamaahnya. Paginya 8 ya. Ada yang 4 3 ya. Lajulah ya. Ada yang 20 rakaat. Jadi kalau mau pakai itu, nah makanya di Liga ini multi. Terawihnya ikut ke Muhammadiyah, kemudian takjilnya ikut ke NU. Seorang Muhammad banyak yang suka pakai ada Yasin, walaupun hanya tidak tahlil sudah Yasin doa ada. Silakan. Kebaikannya apa? Kebersamaannya inilah ya. Kalau doa kita dikumpulkan, mungkin dari mulut siapa yang doa itu dikabulkan.
Kan begitu. Kalau sudah tak berjamaah lagi, nah ini yang repot. Oke, itu aja mungkin. Ada lagi tentang zikir-zikir wiridanya ini tidak bisa dihafal, mungkin nanti saya akan berikan ini aja. Nah, mungkin catatan atau apa nanti bisa dikirim sama ini. Saya punya buku panduannya, zikir segala macam ada, ya. Kalau ada nanti bisa dititip, ditulis. Kalau karena apa sikap sampai subuh baru, ya, ngapalin bagaimana niatnya, bagaimana doa ini lama itu. Jadi secara prakteknya inilah. Jadi kita jangan merasa jijik, jangan merasa takut, jangan merasa malu. Ayo, ini ada kewajiban kita. Ya, mudah-mudahan besok ada yang meninggal, siap. Insyaallah. Sebagai praktek kan. Ya, kalau bapak-bapak mau duluan, aku belakangan deh. Ya. Jadi bapak bahkan ada istilah orang yang mengurus jenazah panjang umur. Kenapa? Sebab dia yang butuhkan. Kalau Nanti lagi. kalau ada yang ngurus tadi siapa? Nah, oke, itu saja mungkin setelah 10 ini kita malam. Ada pertanyaan kira-kira? Ibu ada lagi bu? Silakan. Kalau ada, boleh silakan. Kenapa? Sharing. Saya kan pernah dengar kalau memandikan mayat itu ada namanya air 9, ya. Itu letaknya di mana sebenarnya? Ya. Air 9 ibu, itu yang tadi yang suka pakai rantang itu 9. Nah, itu ngikuti dengan karena ada wali songo wali 9, ya. Itu ada kebiasaan tidak pakai apa-apa, ya. Ada air 18 alangkah banyaknya, ya. Yang penting untuk mayat itu bersih. Ada biasanya yang bunga untuk mengharum wangi, kemudian sabun ya untuk menyehatkan tadi, kemudian ada lagi satu lagi air kapur barus, air mawar kalau salah. Itu untuk apa? Supaya kesat bu, ya. Jenazah itu jangan licin. Kalau kita kan pengen ngebut bu ya, kalau jenazah itu adalah kesat gitu. Jadi artinya si mayat itu kalau sudah tidak halus gitu, kalau lebih baik kalau dikasih itu kesat. Artinya kalau orang Cina itulah disebut dengan borak itu, ya, supaya ada penguat si terhadap badan tersebut, ya. Itu borak apa namanya, ya. Formalin, ya. Formalin itu pengaseman. Tapi kalau kita itu cukup dengan kapur barus. Kapur barus itu ditumbuk, ada sekarang serbuk bu, aduk saja supaya ketika sudah dimasak satu harum, kemudian tidak licin, ya. Artinya si kulit mayat itu keras supaya lebih nyaman, ya. Bukan berarti dianya ya, tidak cepat untuk dimakan cacing, ya. Tidak dimakan belatung ibu. Bahkan akan menguatkan. Belatung pun dengan bau begitu sudah nggak mau, ya. Itu saja, jangan sebagai air 9 itu hanya sekedar ibu ngikuti kena wali ada 9. Nah, boleh ibu, boleh dari air rantang 9 tadi disalurkan sekali yang sebelah kanan, ya, 2 kali, 3 itu 9. Boleh dengan air yang berbeda. Ya, boleh dari air 9 itu dari cidukan itulah 9 kali, ya. Yang dari kanan 3, ke kiri 3, dari kepala ke bawah 3 itu 9, ya. Atau mau begitu nggak apa-apa, mau langsung saja boleh dari kepala Bismillahirrahmanirrahim tuh langsung, ya. Itu hanya kita mengikuti kalau kita mandi itu bu, dari kanan dulu 1, 2, 3, satu ini, ya. Maaf dikata kalau apalagi yang sudah keluarga, ya, kita mandi wajib misalkan jam-jam tertentu supaya jangan terlalu gemetar badan, ya. Jadi kalau coba dibuktikan, nih itu tidak akan gemetar. Dibanding nanti langsung mandi dari kepala itu langsung menggigil badan. Jadi ada istilah 9 air, itulah 9 cidukan tadi, ya. Bukan berarti berwarna-warna, merah, kuning, hijau, bukan itu. Oke, cukup. Baik, ada
terlewat saya tadi. Wanita tadi bagian dulu ya di leher. Nah, untuk makmum, apakah dibatasi di belakang yang lebar berapa? Apakah harus dilakukan semua? Atau apakah makmum ini mengikuti lurus atau seluruhnya boleh? Saja Pak. Ya imam saja yang posisinya kalau laki-laki di leher, kalau wanita di perut. Ya, kalau makmum sudah nyembur, ya, dan disunahkan juga tadi barisannya adalah ganjil makmum 3, 5, 9. Tapi jangan orang 3 buat 3 barisan, jangan. Buat aja 1 baris, ya. Kalau hanya 3 orang yang menyolatkan. Ya. Jadi memang kalau banyak dibuatlah ganjil 3 orang pertama, kedua, 3. Itu biar menyebar. Ya. Makmum di sini, jenazah di sini. Ya sudah, imam itu di makmum kanan kiri perlu silakan. Tidak mengikuti imam di sini harus batas imam gitu maksudnya. Begitu enggak maksudnya? Ini imamnya nih Pak ya. Terus makmum sini terus. Ini maksudnya Pak Ustaz. Ini saf makmum itu ke sampingnya itu dibatasi atau dia harus memanjang ke belakang? Oh, tidak dibatasi. Silakan sesuaikan dengan jumlah jamaah. Mau banyak silakan. Apa? Jadi begitu paling berapa orang ini kan? Tidak ada batasnya. Ke belakang juga silakan. Nah, kalau memang mau dipakai mau dipakai ganjil, ada orang tadi misalkan jam 10, buat aja 3 barisan, Pak. Atau dibuat karena ini cukup, dibuatlah 1 baris. Kalau misalkan mau dibuat 3 barisan, berapa 3-3 itu kan tidak bagus, ya. Lebih baik 1 barisan tapi penuh. Tapi kalau banyak lagi, buatlah barisan. Ya. Atau mungkin mau ditambah lagi 5, itu maksudnya ya. Nah, itu lebih baik dibuat 1 barisan sesuaikan dengan kondisi tempat tersebut. Oke, Pak RT silakan. Masalah ayat 9 apa yang kata ibu itu memang ada ya. Bahkan di usul mutual itu ayat 9 itu masih dipakai. Oke. Jadi ayat 9 itu kalau pergi mau tidur subuh ya, sudah dimandi, diwudhu, baru dia memakai ayat 9. Namunnya ayat 9 tapi terjemah 10 kali. Benar kan ibu? Dia ada bacanya Subhanaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Yaitu Subhanaka ya Allah ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Itu tengahnya Subhanaka ya Allah ya Rahman, ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Ditutup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ada yang cuma aku tak tahu tuntunannya itu apa bedanya itu menjadi masalah. Itu dari kebiasaan pendahului di kampung itu. Nah, jadi secara turun-temurun sudah jadi budaya tapi budaya di situ, ya. Tapi daerah lain tidak jadi masalah, ya. Jadi tentu nanti ibu di dalam hadis ada tidak ada. Kalau terjadi di suatu daerah, arti kata silakan lakukan selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, ya. Itu di kampung kami ini ada yang sampai pecah piring segala macam. Nah kalau bisa dihentikanlah itu mubazir dan membahayakan. Pecah piring itu nanti orang ini terpijak itu. Ya, tapi kalau ada di dalam kebiasaan suatu daerah tidak merusak ajaran agama Allah, lanjutlah. Apalagi bermanfaat silakan. Ya. Tapi kalau sudah tidak manfaat, banyak mandaratnya, tinggalkan. Ya. Tinggalkan sampai ada kata kuburan itu pakai pakai ini, nggak pakai atap segala kayak rumah. Nah itu sebenarnya nggak boleh, ya nggak boleh. Membangun kuburan di tanah sendiri namanya makruh, ya hukumnya makruh pada siapa? Kepada orang yang membuatnya. Kalau ahli musibah nggak tahu, aku udah pesan, ya kemudian haram hukumnya di tempat umum, maka sudah dibatasi, ya paling kurang 2 meter kali berapa sih? 80 ya. Ya itu kebiasaan makam itu sesuai dengan ini paling 2 meter, ya. Kemudian lebarnya 8
Lapang, nak kuburan dewe nak 5 meter kan 5 meter. Nah, bikin kaplingan, oke ya. Nggak boleh, haram makanya. Ya, oke, itu saja Bu. Ada lagi? Ayo. Oh, bila untuk ini bisa saja as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, as-salatul hadal jama' janazah rahimakumullah. Boleh. Atau as-salatul jami'ah saja. Sholli atau salatan sunnata hadal janazah rahimakumullah. Boleh. Ya. Itu sebenarnya itu hanya untuk apa kode bahwa akan dimulainya sholat. Nah, bahasa kita udah apa-apa. Woi, mulai sholat itu, yo. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ya untuk pertama, ya kalau ada yang kurang nanti bisa diundang lagi, kita belajar lagi. Ya, teman maaf pada kesempatan ini kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf. Kalau ada manfaatnya, ayo kita amalkan. Sebab berdosa nih. Ya, kalau sudah punya ilmunya ada yang mati, nah paling Ustaz enak maaf ya, ada galak tuh, ya. Aku sudah ngajari Pak, ya. Jadi kalau kurang boleh bertanya, ya. Bukan berarti kita tidak mau, kalau kita kalau sekarang ngomong bagi kaplingannya, ya. Ini saja yang mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah yakinkan bahwa kalau kita senang berbuat baik, Allah akan memanjakan umur kita. Dan Allah akan memberkahkan umur kita serta akan memberikan rezeki pada kita. Doa baik ya. Yuk kita berdoa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan takun li kulli da'in dawa wa li kulli illatin shifa wa tadfa'na kulla mihnatin wa bala'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi amin. Billahi hidayah wa taufiq wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.